Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode harga pokok pesanan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tio Purwardana dan anggota kelompok saya. Nama saya Syaira Ayu Azahra. Saya Hela Amanda. Nama saya Septiani. Nama saya Rina Melati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah metode untuk memproduksi produk dan menentukan harga pokok produk perusahaan berdasarkan pesanan dari konsumen. Tujuan metode harga pokok pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik harga pokok secara keseluruhan dari setiap pesanan maupun untuk persatuan. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produksi sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kedua itu ada biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk. Misalnya seperti biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Kartu pesanan. Kartu biaya pesanan adalah faktur atau dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk masing-masing pesanan. Dengan kata lain, kartu pesanan adalah dokumen yang berisi rincian mengenai suatu pesanan. Fungsi dari kartu pesanan sendiri sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi setiap pesanan. Dari penjelasan di atas, berikut pembahasan mengenai metode harga pokok pesanan. CV Winhortinus adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang hortikultura dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Pada bulan Desember 2023, perusahaan mendapat pesanan bibit buah alpukat aligator sebanyak 500 piece dari Dinas Kehutanan dengan harga yang dibebankan adalah 35.000 per polybag. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan pupuk sebanyak 300 piece dari Dinas Pertanian dengan harga 50.000 per piece. Pesanan dari Dinas Kehutanan diberi kode pesanan PC01 dan pesanan dari Dinas Pertanian diberi kode pesanan PC02. Data kegiatan dan produksi. Pada tanggal 10 Desember 2023, dibeli bahan baku dan bahan penolong dengan cara kredit yakni sebagai berikut. Bahan baku, tanah untuk bibit sebesar 500.000, pupuk kandang sebesar 1.500.000, dan bahan penolong 1 sebesar 100.000, bahan penolong 2 sebesar 600.000. Dalam pemakaian bahan baku dan penolong, untuk memproses pesanan PC01 dan PC02 diperoleh informasi sebagai berikut. Bahan baku bibit dan bahan penolong 1 digunakan untuk memproses pesanan PC01, sedangkan bahan baku pupuk kandang dan bahan penolong 2 dipakai untuk memproses pesanan PC02. Untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikerjakan oleh bagian produksi menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung, dengan perhitungan sebagai berikut. Upah langsung untuk pesanan PC01 550 jam per jamnya 6.000, upah langsung untuk pesanan PC02 700 jam per jamnya 6.000, upah tidak langsung sebesar 1.500.000, gaji karyawan bagian pemasaran dikeluarkan sebesar 1.500.000, gaji karyawan bagian admin dan umum sebesar 2 juta. Pencatatan BOP perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan tarif BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung, baik pesanan PC01 dan PC02. Biaya BOP sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan pesanan di atas adalah sebagai berikut. Biaya pemeliharaan gedung sebesar 700.000, biaya depresiasi gedung sebesar 1.500.000, biaya depresiasi kendaraan sebesar 2 juta, biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 300.000, biaya asuransi gedung dan kendaraan sebesar 850.000. Pencatatan harga pokok produk jadi. Berdasarkan informasi, untuk pesanan PC01 telah selesai dikerjakan. Pencatatan harga pokok produk dalam proses. Berdasarkan informasi, diketahui bahwa untuk pesanan PC02 masih dalam proses penyelesaian. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. PC
pesanan PC01 telah diserahkan kepada pemesan, dan dari penyerahan tersebut, pemesan akan membayar dengan cara kredit. Berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal yang diperlukan berdasarkan metode harga pokok pesanan. Baik, kita masuk ke pengerjaan soal. Diketahui Dinas Kehutanan 500 piece dikali 35.000, hasilnya 17.500.000. Dinas Pertanian 300 piece dikali 50.000, hasilnya 15 juta. 17.500.000 ditambah 15 juta, hasilnya 32.500.000. Upah langsung untuk PC01 550 jam dikali 6.000, hasilnya 3.300.000. Upah langsung untuk PC02 700 jam dikali 6.000, hasilnya 4.200.000. 3.300.000 ditambah 4.200.000, hasilnya adalah 7.500.000. Jurnal-jurnal yang diperlukan. Jurnal untuk pencatatan pembelian bahan baku dan bahan penolong. Persediaan bahan baku 2 juta pada utang dagang 2 juta. Persediaan bahan penolong 700.000 pada utang dagang 700.000. Jurnal untuk pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. BDP biaya bahan baku 2 juta pada persediaan bahan baku 2 juta. BOP sesungguhnya 700.000 pada persediaan bahan penolong 700.000. Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang, gaji dan upah 12.500.000 pada utang gaji dan upah 12.500.000. Jurnal untuk pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, BDP biaya tenaga kerja langsung 7.500.000, BOP sesungguhnya 1.500.000, biaya admin dan umum 2 juta, biaya pemasaran 1.500.000 pada gaji dan upah 12.500.000. Jurnal untuk pembayaran gaji dan upah. Utang gaji dan upah 12.500.000 pada kas 12.500.000. Jurnal untuk pencatatan BOP. Jurnal BOP yang dibebankan yaitu BDP BOP pada BOP yang dibebankan 11.250.000. 11.250.000 didapatkan dari 7.500.000 dikali dengan 150%. Jurnal untuk BOP yang sesungguhnya. BOP yang sesungguhnya 5.350.000 berasal dari persediaan bahan bangunan 700.000, akumulasi depresiasi gedung 1.500.000, akumulasi depresiasi mesin 2 juta, persediaan suku cadang 300.000, persekot asuransi 850.000. Jurnal untuk penutup BOP. BOP yang dibebankan 11.250.000 pada BOP yang sesungguhnya 11.250.000. Jurnal untuk selisih BOP. BOP yang sesungguhnya dari jurnal nomor 2 700.000, jurnal nomor 3B 1.500.000, jurnal nomor 4 5.350.000. Jumlah BOP yang sesungguhnya adalah 7.550.000, sedangkan BOP yang dibebankan adalah 11.250.000 dan ada selisih pembebanan lebih, yaitu 3.700.000. Jurnal untuk pencatatan harga pokok produk jadi untuk PC01. Persediaan produk jadi 7.222.000 pada BDP biaya bahan baku 600.000, BDP BTKL 3.300.000, BDP BOP 3.322.000. Jurnal untuk pencatatan harga pokok produk dalam proses PC02. Persediaan produk dalam proses 10.528.000 pada BDP biaya bahan baku 2.100.000, BDP BTKL 4.200.000, BDP BOP 4.228.000. Selanjutnya untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual, yaitu PC01. Harga pokok penjualan sebesar 7.222.000 pada persediaan produk jadi 7.222.000. Selanjutnya pencatatan pendapatan penjualan. Piutang dagang 17.500.000 itu didapatkan dari pesanan PC01 yaitu 500 piece dikali dengan 35.000 pada harga pokok penjualan 7.222.000 dan laba penjualan 10.278.000. Laba penjualan didapat dari piutang dagang dikurang dengan harga pokok penjualan.
Jurnal yang selanjutnya ada piutang dagang pada pendapatan sebesar 17.500.000.